Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bram Martin dan salam profit. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas 3 koin raksasa ya di top 5 koin market cap teman-teman ya. Tapi sebelum dimulai video ini gue mau kabarin ke kalian, kalau misalkan banyak yang minta ke gue, "Bang, coba share portofolio lu, udah cuan berapa banyak, udah berapa lama trading di crypto ya. Lalu tips and triknya seperti apa?" Oke, jadi video itu bakalan gua bikin ya teman-teman, spesial nanti sewaktu channel ini sudah 10.000 subscriber. Nah, sekarang channel ini sekitar 8.600-an subscriber. Sedikit lagi kita mencapai 10.000 subscriber baru gua bakal bikin videonya khusus untuk kalian. Ya istilahnya buat perayaan lah gitu teman-teman, perayaan kecil-kecilan. Nah, nanti tujuannya untuk memotivasi, bukan buat sombong. Karena udah banyak juga yang request video seperti itu dibuat teman-teman ya. Tapi nanti sewaktu 10.000 subscriber, oke? Jadi langsung aja ke inti videonya. Jadi ini Bitcoin sedang mengalami koreksi ya, sekitar 3,35% di 24 jam terakhir. Jadi mengakibatkan kebanyakan koin-koin atau altcoin itu mengalami penurunan teman-teman ya. Tapi kita mau ngebahas di top 5, yaitu ada koin Ethereum, Binance atau BNB Coin dan XRP teman-teman ya. 3 koin yang mau gue bahas dari top 5 ini ya. Jadi Ethereum itu kemarin itu sudah hit ke harga 50 juta ya, sesuai prediksi gua, sesuai analisa gua, kalau Ethereum itu target terdekatnya itu 50 juta dan hit ya. Jadi congrats buat yang udah beli di sekitaran harga 36 juta sampai 37 juta waktu video Ethereum gua sharing ya teman-teman. Kemudian untuk Binance ya, kemarin itu udah hit sekitar 9,9 jutaan. Pun mereka dua koin ini adalah dua koin yang bandel ya teman-teman, tapi Bitcoin itu masih memberikan efek ya, walaupun nggak sebanyak koin-koin lain koreksinya, tapi dua koin ini juga kena imbas yang walaupun sedikit penurunannya, nggak yang anjlok seperti koin-koin lain ya. Kemudian untuk XRP ini ya, kemarin itu udah hit sekitar 23.600-an kalau di Indodax ya teman-teman ya. Sekarang ngalamin penurunan ya, 7,6% ini paling banyak diantara 3 koin yang gue bahas ini, yang Ethereum, Binance ya teman-teman. Kenapa? Jadi gue bakal bahas singkat aja untuk XRP ini. Karena bukan berarti project yang jelek, bukan. XRP itu keren banget, projectnya benar-benar brilian banget teman-teman. Tapi kenapa dia gue nggak masukin ke koin yang bandel atau anti badai ya, cuman Ethereum dan Bitcoin, Ethereum dan Binance, BNB. Karena XRP ini masih tersandung kasus dengan SEC ya teman-teman ya, di Amerika sana ya teman-teman. Jadi walaupun programnya bagus, dia masih terkandung kasus yang cukup besar teman-teman ya. Jadi koin ini bisa dibilang masih belum anti badai lah, seperti Binance dan Ethereum, walaupun dia juga punya program yang sangat gila banget seperti dua koin yang di atasnya ini teman-teman. Itu mengakibatkan kenapa harganya itu cenderung masih mengikuti Bitcoin ya. Koreksinya itu paling dalam lah istilahnya dibandingin dua koin ini ya. Kecuali dia udah menang sidang, kasusnya udah selesai ya teman-teman ya. Dan itu pasti lebih berpengaruh ya. Dengan kekuatan harga dari XRP ini pasti terjadi lonjakan yang tinggi, harganya pasti naik harganya ya teman-teman. Kemudian dia pasti lebih mempunyai market sendiri karena exchanger udah listing kembali ya. XRP banyak lagi yang dulu dia udah ngapus, sekarang udah rilis kembali XRP. Juga dia punya pasar sendiri juga seperti Binance dan Ethereum, jadi dia lebih kuat lah istilahnya teman-teman pertahanannya. Walaupun pasti berefek juga, tapi nggak seperti sekarang nih ya. Ya istilahnya nanti paling cuman kurang 2%, 3% gitulah. Kalau misalkan Bitcoin mengalami koreksi, nggak sedalam ini koreksinya gitu teman-teman. Menurut gua pribadi, kalau menurut kalian gimana ya? Oke, jadi ini sedikit pandangan untuk 3 koin ini. Kita langsung aja ke chartnya teman-teman. Ini Bitcoin ya, dia lagi koreksi ya. Koreksi wajar lah ini teman-teman ya. Masih potensi turun gak bang? Masih bisa turun ke beberapa supportnya ini. Gue bikin support warna biru, hijau muda teman-teman ya. Ini ada beberapa support ya. Jadi kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Untuk Bitcoin masih potensi turun, masih bisa ya teman-teman. Tapi ya kita juga maunya ya dia naik ya, untuk menuju ke ATH sebelumnya dan OTW ke 1 miliar harganya. Yang pasti bakal berefek ke altcoin lainnya ya teman-teman. Jadi ini sekelas untuk Bitcoin, kalian harus berwaspada juga ya teman-teman. Jadi next kita bakalan ke XRP dulu nih ya. Ini ada 3 support yang udah gue bikin teman-teman untuk XRP ini ya.
Support pertama itu ada di 20.000, support kedua ada di 18.000, support ketiga ada di 16.000, dan support terakhir atau support terkuatnya saat ini ya itu ada sekitar 13.000, di sekitar 13.000 teman-teman untuk XRP ini ya. Jadi XRP ini setelah ngalamin pemantulan ya di area support ini, dia naik ya, nge-breakout ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita bisa gambar di sini seperti ini. Nah, ini warnanya kita mungkin warna biru dan kita tebelin. Nah, ya. Dia nge-break dari garis downtrend ini ya teman-teman. Dia udah break. Nah, sekarang dia ada mengalami koreksi efek dari Bitcoin juga ya. Gue pakai time frame 4 jam. Dia setelah udah naik satu way ini ngalamin koreksi. Nah, kita berdoa aja semoga mengalami kenaikan kembali ya. Kalau naik kembali gimana bang? Ya naik kembali dia bakalan nembus resistnya. Resistnya beberapa aja yang bakalan kuat. Oke, jadi kalau misalkan resist tantangan utamanya di sini yang terdekat yaitu adalah di sekitar harga 25.500. Di sini ada resist yang kuat juga. Kalau misalkan dia berhasil tembus, dia bakalan lanjut OTW ke harga $2 atau sekitar 30.000. Nah, di sini ada resist yang kuat di harga $2 itu teman-teman. Jadi dua resist terdekat yang harus XRP ini tembus. Nah, kalau mau melanjutkan kenaikannya ke harga $3. Jadi itu dulu yang di depan mata kita yang harus kita perhatikan teman-teman ya untuk XRP ini ya. Jadi next target pasti harus nembus di harga 25.500. Ya ini satu. Kemudian keduanya harus tembus di resist terkuat selanjutnya itu ada di $2 di 30.000. Nah, itu dulu teman-teman ya. Kalau itu bisa tembus, nah baru nanti kemungkinan bakalan mengalami kenaikan dulu lagi ya, koreksi baru naik lagi ke harga $3 atau sekitar 45.000 di sini teman-teman. Jadi masuk ke area Fibo 2,6 di sini ya. Itu teman-teman ya. Itu target untuk bulan ini. Semoga bisa tercapai teman-teman ya. Untuk bulan depan ya di harga $5 atau sekitar 75.000-an lah. Nah, sekitar 75.000. Masuk ke area Fibo 4,2 ini teman-teman. Nah, ini masih target yang sangat-sangat rasional. $5 itu targetnya untuk bulan depan sih menurut gua. Untuk bulan ini itu di sekitar $2 sampai $3 dulu. Itu teman-teman ya. Sekilas untuk XRP. Jadi kalau misalkan kalian mau entry sekarang nih lagi koreksi boleh juga nih ya teman-teman. Baru ada pemantulan sedikit nih. Sekarang di harga 22.160 ya. Kalau misalkan kalian mau beli di sekarang juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian mau ngantri di garis support sekitar 20.000, itu kalian juga nggak apa-apa juga kalau mau ngantri di sekitar harga itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi keputusan di tangan kalian. Ini bukan video ajakan untuk membeli ya teman-teman. Ini hanyalah video referensi ya. Ya, jadi menurut gue ini masih bagus lah, ini awal bulan cuy ya. Masih awal bulan, semangat baru ya untuk koin XRP ini. Next ke koin ETH ya. Oke, jadi sini sama juga gue udah gambarin 3 supportnya, support 1, 2, 3 dan support terkuatnya untuk saat ini di koin Ethereum atau ETH ini ya. Support pertama itu ada di 42.500, support keduanya itu ada di sekitar 39 jutaan, support ketiga itu ada di sekitar 37 juta dan support terkuatnya itu ada di 32,5 juta ya teman-teman. Untuk Ethereum ini ya dia udah naik nih, udah naik keras ya teman-teman menurut gua kenaikannya. Jadi selamat buat kalian yang udah beli ETH. Waktu video rekomendasi gue itu sekitar 30 mana, oke di sekitar sini ya. Nah di sekitar area support ketiga ini 37, 36 ya sekitaran ini waktu itu gua rekomendasiin ke kalian ya teman-teman. Di sekitar support ketiga ini. Dan dia udah naik sebegini tinggi ya. Udah hit 50 juta target kita ya tercapai ya teman-teman ya. Sekitar 50 juta ini udah tercapai. Di Fibo 2,6 mantep banget ya. Nah, di sini dia mengalami koreksi, mantul lagi nih guys. Masih bisa naik gak bang? Ya menurut gua masih bisa untuk ETH ini ya. Next target di area ungu ini 3,6 Fibo ya teman-teman. Itu bisa hit sekitar ke 56 juta, 57 juta sekitaran itulah ya teman-teman di area ungu ini. Ya. Kalau untuk longnya berapa bang? Untuk longnya bisa ke area 60 juta nih. Area istilahnya ini warna ini ya teman-teman ya. Pink ya. Di Fibo 4,2 sekitaran area harga 60 juta. Masih sangat mungkin banget ya teman-teman ya untuk ETH ini. Jadi yang buat nanyain entry gimana bang, itu support 3 di bawah udah jauh nih. Nah sekarang kalau support barunya itu di sekitar 47 juta, 48 juta sekitaran itulah teman-teman ya. 47 juta, 48 juta untuk ETH ini. Kalau mau bersabar nunggu di situ. Tapi sekali lagi kalau kalian nggak mau sabar atau mau beli sekarang dan target kalian kekeh nih di 60 juta dah, gue yakin. Gue jual di 60 juta, ya udah. Kalian beli aja di harga sekarang gitu teman-teman. Balik lagi keputusan di tangan kalian ya. Tapi kalau misalkan
mau cari aman ya bersabar, di support di 47 juta, 48 juta sekitaran itu. Harga 47 juta, 48 juta untuk area beli ya kalau mau bersabar ya teman-teman. Untuk koin ETH ini, jadi ini sekilas gambaran ya teman-teman untuk referensi kalian. Next ke BNB. Nah, ini gue juga sama ya gambarinnya, ada 3 support warna hijau, support 1, 2, 3 dan support terkuatnya gue warnain warna merah di harga 7 juta. Dan waktu itu gue udah bikin video BNB ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau entry itu mau sabar banget, entry di harga 7 juta ya. Dan ternyata benar dia nyampe ke 7 juta kembali nih. Ya. Dan sini udah naik nih ya. 9,9 juta nih hampir 10 juta teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau entry di berapa sekarang ya? Sebenarnya ini udah terbang teman-teman ya dari 3 support yang gue gambarkan. Tapi kalau misalkan kalian beli di harga sekarang ini 9,75 juga nggak masalah, karena kalian bisa lihat juga transaksi harian di BSC itu meningkat ya. Jadi itu berpengaruh banget buat harga BNB. Terus banyak berita positif juga kalau BNB bakalan hit $1.000 atau seharga 15 juta rupiah dalam waktu dekat teman-teman. Banyak banget yang rumor bilang kalau bulan ini tuh bulannya BNB untuk mencapai ke 15 juta atau $1.000. Jadi ya kalau buat beli sekarang juga nggak masalah kalau target kalian jual di 15 juta rupiah ya. Tapi buat kalian yang mau sabar mungkin bisa nunggu juga di area 9,2 9,3 juta nih, di area Fibo 0,78 teman-teman ya. Tapi kalau mau lebih sabar lagi ya di area 8,8 juta 8,9 juta ya, di area support ini ya teman-teman. Ada beberapa pilihan, banyak banget pilihan untuk kalian entry harga BNB. Tergantung target kalian dan keyakinan kalian sekali lagi ya teman-teman ya. Balik lagi itu terserah kalian. Ini hanyalah video referensi doang ya teman-teman. Jadi targetnya ya kembali ke sekitar harga 15 juta. Nah, ini $1.000 itu ada di sini teman-teman, di area ungu ya, Fibo 3,6 nah di sini. Oke, kita berdoa aja dalam jangka waktu 1 bulan ini apakah dia mampu menembus resist Fibo 1,6, Fibo 2,6. Ini kalau dua-duanya ketemu sini benar-benar strong parah BNB ya teman-teman. Dan kalau gue pribadi yakin nggak? Gue yakin. Tapi bisa nggak prediksi atau istilahnya rumor-rumor itu dan banyak orang yang FOMO BNB akhir-akhir ini juga salah ya, bisa juga salah ya teman-teman. Tapi gue punya keyakinan besar kalau BNB itu minimal itu hit ke area sini 11 juta 12 juta ya. Fibo 1,6 itu minimal menurut gue untuk bulan ini ya. Kalau bisa hit ke $1.000 itu bonus lah ya teman-teman, berarti ya mantep banget ya gitu teman-teman ya. Kalau gua rasional untuk bulan ini targetnya itu sekitar ini 11 juta 12 juta lah, sekitaran harga itu teman-teman ya untuk koin BNB ini. Jadi itu sekelas untuk 3 koin raksasa ya di top 5 ya. Ada BNB, ETH, XRP yang punya fundamental bagus, tapi di antara 3 ini yang istilahnya masih terkendala dan koreksinya paling dalam yaitu ada di XRP ya, karena dia masih punya masalah problem ya dengan SEC ya teman-teman ya. Itu aja sih yang membebani XRP. Tapi kalau misalkan dia udah menang sidang, udah lepas landas aja juga seperti ETH dan BNB teman-teman ya. Karena gue yakin dia juga bakalan termasuk koin yang anti badai ya, setelah dia bebas kasus dulu. Itu ya yang harus diperhatikan. Itu guys, jadi untuk pembahasan singkat untuk ketiga koin ini, semoga bisa jadi bahan referensi atau pertimbangan kalian teman-teman dalam membeli koin, entry koin, menjual koin teman-teman ya. Jadi itu, dan sekali lagi thank you banget buat kalian yang masih nontonin sampai detik ini. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit, bye. Cuan parah cuy. Gila nih bulan Mei. Ini baru mulai nih, awal bulan ya.